Wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi untuk mata kuliah Data Warehouse ya. Saya share screen dulu tugasnya kemarin ya. Ini yang punya skill. Punya skill ini masih belum fokus ya informasinya. Terus punya Lucky Kianda. Nah ini lumayan, ini menyasar atau menganalisis harga lokal price paling tertinggi dari semua negara ya di Turki ya kalau nggak salah ya. Jadi di Turki harga MACD-nya paling mahal. Setelah diteliti ternyata harga lokal price-nya paling mahal. Tentu ini kategori mahalnya harus ada standarnya ya. Nah, dalam hal ini adalah dolar ya kan. Makanya di situ di datasetnya itu kan ada kolom dolar ya. Kalau dolar kan berarti di ini mata uangnya dijadikan standar untuk seluruh dunia ya sebagai patokan begitu ya. Yang paling murah Kuwait, Oman, Kuwait dan Oman ya. Ini Kuwait dan Oman. Oke, cukup bagus. Kemudian Farhan. Ini Farhan menghitung apa ini? Oh, ini tugasnya Farhan belum relevan ya. Kemudian ini saya acak aja ya menampilkannya ya. Doni Prasetya. Apa ini yang mau dicari tahu? Data asli, oke. Dari harga bimbingan negara Afrika Selatan sering muncul. Nah, coba kok sering muncul ini berapa? Jangan-jangan ada saingannya nih. Oh, ini menghitung dari harga di Afrika Selatan ya, Afrika Selatan saja ya. Oke. Ya. Yaitu kalau masalah analisis sih ya, Anda bisa melakukan suatu analisis dari berbagai sudut pandang ya. Itu terserah kebutuhan Anda. Misalnya Anda ingin tahu, saya ingin tahu perbandingan harga McD ya, burger ya, di Asia Pasifik misalnya. Nah, Anda berarti menganalisis negara-negara yang ada di Asia Pasifik gitu ya. Kemudian dicari mana yang paling murah, mana yang paling mahal. Berarti Anda harus sorting dulu kan berdasarkan negara. Sorting, dicari rata-rata harganya dibandingkan dengan harga negara yang lain di kawasan Asia Pasifik misalnya. Nah, nanti bisa dianalisa. Kemudian kalau Anda membaca di Kaggle ya itu ada hubungan antara krisis moneter yang di Argentina gitu ya. Jadi kalau Anda fokus menganalisis di Argentina, kemudian membandingkan dengan data yang lain, maka akan ada keterkaitan dengan krisis ekonomi yang ada di Argentina sehingga apa harganya relatif tidak dinaikkan secara signifikan.
gitu. Nah, itulah mungkin salah satu fungsi dari analisis ya. Itu. Ya, yang belum mengumpulkan silahkan dikumpulkan. Yang masih kurang bagus laporannya silahkan diperbaiki ya. Hari ini kita membahas mengenai regresi ya. Yang minggu depan ada tugas lagi yang terkait dengan regresi ya. Nah, apa itu regresi? Ini saya akan share. Jadi regresi ini digunakan untuk menentukan prediksi ya. Nah, ini secara umum tahapan proses data mining itu adalah ada data ya, kemudian ada suatu pengolahan data ya. Setelah itu, setelah diolah, ditransformasi ya, dicek datanya, baru diimplementasikan dengan menggunakan metode apa atau algoritma apa gitu ya, algoritmanya. Tentu ini untuk menentukan algoritma ini kita juga harus melihat model datanya gitu ya. Kalau dalam regresi ini nggak bisa Anda melakukan suatu analisis data kalau datanya berupa seperti data yang tadi Big Mac gitu ya. Kenapa? Karena di regresi yang dihitung adalah angka, yang dihitung adalah nilai ya, suatu nilai. Jadi nggak bisa ada label misalnya banyak sedikit, kemudian Argentina, Indonesia dan sebagainya seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau misalnya data-data seperti Big Mac tadi dijadikan sebagai mau diterapkan atau dianalisis dengan menggunakan algoritma data mining, metode regresi, maka label datanya harus Anda rubah menjadi data numerik, gitu ya. Misalnya mahal 0 ya, murah 1, kemudian cukup mahal 3 dan sebagainya, seperti itu. Nah, baru kemudian setelah diterapkan algoritma data mining-nya, ada output-nya. Output-nya ini bisa berupa pola ya, atau model atau knowledge. Nah, setelah pola atau model ini muncul ya, maka dievaluasi, dicek lagi, didata, di training lagi, ya, dites lagi, diuji lagi supaya bisa menghasilkan suatu model yang lebih robust ya. Robust itu artinya handal gitu ya. Ya, itu tahapan proses data mining. Nah, kemudian dalam industri sendiri ada yang namanya CRISP-DM ya. CRISP-DM ini tahapan untuk melakukan suatu analisa dalam data mining dengan tahapan tertentu. Yang pertama adalah harus mengetahui tujuan bisnisnya. Yang kedua, mengetahui datanya ya. Yang ketiga adalah transformasi datanya. Yang keempat, kemudian pemodelan dan seterusnya sampai ke tahap evaluasi. Nah, CRISP-DM ini silakan Anda pelajari secara mendetail ya. Ini nggak banyak sih teorinya, tapi secara umum tahapannya untuk menganalisis data mining ya seperti itu. Kenapa kok banyak menggunakan CRISP-DM ya? Karena ini merupakan standar yang sudah dipakai ya oleh dunia industri. Gitu. Ya ada juga sih yang standar yang lain, tapi ya sama sebetulnya CRISP-DM. Seperti KDDI ya. Baik, kita lanjut ya. Ya, sebelum masuk ke regresi, maka kita harus tahu dulu apa ini istilah-istilah yang ada di dalam regresi. Ada istilah atribut, ya, faktor atau parameter yang menyebabkan kelas, label, atau target terjadi. Target, label, atau kelas ya, ini dihafalin ya istilah-istilah seperti ini ya, atribut, kelas, label ya. Kelas adalah atribut yang dijadikan target, sering juga disebut dengan label ya. Ini memang banyak beberapa istilah ya. Kemudian tipe data untuk variabel pada statistik terbagi menjadi 4, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, ini silahkan dicari tahu nih, apa itu tipe data nominal, apa itu ordinal, interval, dan rasio. Nah, jangan keluar di UTS ya. Nah, secara praktis, atribut pada data mining menggunakan dua, yaitu discrete dan continue. Ya. Discrete itu ya
satu satuan gitu ya. Kalau numerik itu kontinu. Nah, metode dalam data mining, estimasi ini sudah dikategorikan ya, sehingga kita bisa enak gitu ya untuk melakukan suatu analisis data. Suatu misal kita mau estimasi ya, kita mau menggunakan metode apa. Kalau prediksi ya menggunakan apa, seperti itu. Estimasi itu kita bisa menggunakan linear regresi, ya, neural network, support vector machine, dan lainnya. Nah, ini silakan dipelajari secara mendalam nanti ya. Ini yang neural network, support vector machine ini cukup jarang ya untuk dijadikan skripsi di Unsada. Mungkin Anda bisa mengambil topik dengan metode yang ini. Kemudian prediksi ya, atau forecasting, linear regresi, neural network, support vector machine. Nah, ini sama. Kemudian klasifikasi, naive bias, Kanner-Snell report, C45 ya, random forest, linear, diskriminan analisis, dan sebagainya. Ini yang paling banyak dipakai untuk skripsi itu naive bias ya, sama C45 decision tree. Nah, cobalah Anda kalau mau ambil skripsi yang lain-lain seperti yang random forest ini ya, neural network. Kemudian ada juga clustering, untuk mengcluster ya, clustering, K-mean, SOM, PASI, dan juga untuk asosiasi. Asosiasi ini untuk mencari hubungan antara dua variabel atau dua label ya. Ya, itu pengantar aja ya. Nah, itu tadi mengenai metodenya ya. Nah, sekarang outputnya berupa apa? Outputnya bisa berupa formula atau function ya, rumus ya. Kemudian decision tree ini berarti pohon keputusan. Jadi ini bisa tahu dengan setelah dianalisis, oh ternyata penyebabnya ini. Nah, pada yang terakhir gitu ya. Kemudian rule. Nah, kemudian cluster. Nah, kita nanti akan mempelajari di yang topik yang satu ini ya, formula. Nah, itulah regresi. Apa itu clustering? Nah, ini kira-kira clustering. Jadi ada data yang banyak, yang besar ya, kemudian dilakukan suatu analisis dengan menggunakan metode clustering, sehingga membentuk suatu kelompok-kelompok kecil ya, seperti ini. Nah, ini decision tree. Decision tree ini bentuknya ya kayak node dan cabang ya. Node dan cabang yang endingnya adalah penentunya ya. Namanya disebut decision tree, pohon keputusan. Nah, secara umum pengukuran model data mining mengacu 3 kriteria, yaitu akurasi, reliability, dan kegunaan. Akurasi, kegunaan. Nah, ini diperlukan keseimbangan antara ketiganya ya. Nah, jadi jangan sampai ada berguna, usefulness tapi nggak akurat dan nggak reliable, ya sama saja. Atau akurat dan reliable tapi nggak berguna. Nah, sama saja, ini buat apa ya melakukan suatu analisis. Oke. Ya, saya kira ini Anda baca sendiri ya nanti ya, ukuran adalah dan seterusnya. Nah, toolnya banyak ya. Nah, coba nanti Anda mendownload yang RapidMiner. Di mata kuliah ini saya tidak mewajibkan Anda menggunakan programming ya, tapi karena fokus tujuannya bukan di programmingnya, tapi di pemahaman untuk menganalisis data. Nah, tapi kalau Anda mau menganalisis data menggunakan bahasa pemrograman, ya boleh-boleh saja, itu lebih bagus ya. Nah, tool software data mining yang biasa banyak dipakai ini ya, WK, RapidMiner, ada Clementine, MATLAB, R, dan SPSS. Yang paling mudah ini WK dan RapidMiner. Artinya mudah adalah Anda nggak perlu membuat suatu perintah coding gitu ya. Tapi kalau Anda mau coding ya belajar menggunakan Python ya, dengan toolnya Jupyter itu juga mudah ya, karena di Kaggle itu juga ada contohnya, contoh codingnya malah. Jadi kalau Anda buka website yang kemarin saya berikan, yang Big Mac tadi ya, yang di bagian tab data, kemudian sebelahnya itu ada tab komen dan sebagainya, itu contoh-contoh
contoh untuk coding untuk melakukan analisis di dataset yang Big Mac. Ya, kalau saya sih menerangkannya dengan RapidMiner nanti ya setelah UTS ya. Silakan Anda download RapidMiner, register, pakai akun yang student ya, student itu free. Oke, sekarang kita masuk ke prediksi. Dalam estimasi kita memperkirakan suatu hal, misalnya rata-rata populasi dari sampel, estimasi dilakukan berdasarkan sampel yang ada di tangan kita. Nah, estimasi ini berarti kita sampelnya itu ada di hadapan kita, gitu ya. Nah, kalau prediksi, data trainingnya ada di kita, yang sudah kita rekap dan sebagainya, pokoknya ada ya. Kemudian kita ingin memprediksi data yang baru, yang akan datang, gitu ya, seperti itu. Nah, untuk memprediksi ini di statistik dikenal dengan cara regresi linear dan regresi linear berganda. Nah, di sini ada penampakannya ini ya, ilustrasi untuk suatu plotting, suatu nilai. Anggaplah ini titik-titik ini adalah data ya, dataset ya, dataset. Ini kemudian trennya kemana ini? Nah, secara kasat mata trennya dia bergerak ke arah kanan, ya kan? Terus Anda mau bikin garis yang ke arah kanan, itu pakai apa? Nah, itulah gunanya belajar regresi. Nah, kalau datanya berhenti sampai sini saja, maka kita ingin tahu kan, yang ke sini itu berapa nilainya. Nah, itulah gunanya garis ini. Nah, garis ini yang hasil perhitungan yang digunakan untuk melakukan suatu peramalan atau prediksi. Nah, regresi artinya peramalan, penaksiran atau pendugaan pertama kali dikenalkan oleh Sir Francis Galton ya, 1822 sampai 1911. Dia itu meneliti membandingkan antara tinggi anak laki-laki dengan tinggi badan ayahnya. Dari penelitian itu dia ingin memprediksi kalau bapaknya tingginya sekian, kira-kira anaknya berapa tingginya, gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke studi kasus saja ya. Nah, suatu misal ada data seperti ini ya. Data ini diperoleh dari supervisor di perusahaan antar makanan ya, di restoran. Supervisornya itu melakukan suatu pencatatan gitu. Kalau di pesanan yang pertama ini jaraknya setengah kilo, waktu yang diperlukan adalah 9,95 menit, gitu ya. Kemudian nomor pesanan yang kedua 1,1 kilo, waktu yang diperlukan 24,45 menit. Ya. Dan pengantar yang ketiga jaraknya 1,2, waktunya 31,75. Sampai seterusnya sampai ke pengamatan ke berapa? 25 ya. 25 itu kalau 4 kilo berarti 21,15. Nah, ini adalah data. Ya. Anggaplah ini data set ya, meskipun kalau dalam kaidah data mining ya 25 itu nggak ada apa-apanya ya. Makanya di dataset Big Mac ada berapa ratus kemarin tadi ya, Anda lihat ada sekian ribu ya. Dan itu biasa data-data seperti itu. Bahkan ada dataset yang berbasis teks, ukurannya bisa sampai giga. Nah, Anda bayangkan teks, tapi ukurannya sampai mega dan giga, itu berarti banyak banget ya. Ya, baik, kembali lagi ke pencatatan ini. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa waktu yang diperlukan kalau jaraknya misalnya, mana ya, belum ada ya, 5 kilo misalnya. Nah, 5 kilo ini berapa? Gitu ya. Nah, kira-kira ini berapa? Pengantar ke 26 atau kesekian, jaraknya 5 kilo. Kira-kira waktu yang diperlukan berapa? Nah, disitulah kita perlu melakukan suatu prediksi ya, dengan data yang sebelumnya. Nah, Anda lihat di sini, jarak setengah kilo 9,9 menit. Ini jarak 1,1 kilo 24. Secara logika, jarak 1 kilo kan berarti tinggal dikalikan 2 kan?
9 kali 2, atau ini mendekati 10, 20 gitu. Tapi ini 24 misalnya. Dan seterusnya. Nah, ini dia. 2 ya. Nah, ini 1 kilo, 2 kilo, ini malah 16 menit. Kurang dari 2 kalinya. Artinya cepat banget gitu ya. Ini harusnya 1 kilo ini. Nah, tapi 2 kilo, dia 16 menit. Gitu ya. Seperti itu. Ya, ini data yang terekam. Kemudian dalam regresi ada 2, regresi linear sederhana hanya melibatkan satu variabel pemberi pengaruh, regresi linear berganda melibatkan jauh lebih dari satu variabel pengaruh. Variabel itu besaran yang berubah nilainya. Nah, ini yang memberi pengaruh sebab ya. Nah, di sini variabelnya jarak, sebabnya setengah kilo, maka waktunya sekian. Karena 1 kilo, maka waktunya sekian. Gitu. Nah, jarak sebagai sebab, waktu yang diperlukan sebagai akibat. Nah, kemudian dari data 25 hantaran tadi, kita buatkan plot grafik ya. Nah, ini namanya scatter grafik atau plot ya. Grafik plot itu ya titik-titik gitu ya. Diplot berdasarkan nilainya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kira-kira garis mana yang memiliki kecenderungan tren terhadap titik data? Apakah A? Nah, nggak mungkin ya, A, karena di atasnya kosong di bawah. Atau C, begini. Nah, nggak mungkin ini. Kayaknya dia lebih condong ke B ya. Nah, ini B deh. Ambil pertengahannya, miring ke kanan, ke arah sana. Nah, sekarang pertanyaannya, jaraknya kalau misalnya 7 kilo, ini berapa ini di sini? Nah, ini bisa terjawab dengan kalau kita bisa mendefinisikan garis B ini. Nah, garis B ini persamaannya berapa? Nah, ini Anda jadi ingat ya, kuliah aljabar linier. Nah, itu gunanya belajar matematika. Kemudian regresi linear merupakan garis lurus untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Ya. Dalam hal ini, jarak dan waktu, jarak sebagai sumbu X, dan waktu sebagai sumbu Y. Nah, rumus dalam garis, ya persamaan garis itu secara umum ini, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X. Atau kalau di matematika, Y sama dengan M plus Y sama dengan M plus X ya. CM plus X ya. Nah, ini beta 0 plus beta 1X, MX plus C ya, maaf. MX plus C biasanya kalau di aljabar linear Y sama dengan MX plus C. Nah, M ini biasanya mengacu kepada kemiringannya. Kalau positif ya dia miring ke kanan ya, kalau negatif dia miringnya ke kiri. Kemudian beta 0 konstanta ya, C kan konstanta. Beta 1 gradien garis atau M ya. M itu kalau di aljabar linear M, MX plus C ya. X pemberi pengaruh. Nah, sekarang rumusnya gimana? Bagaimana cara mencari garis regresi yang paling baik? Kita hitung konstanta beta 0 dan gradien beta 1 dengan rumus beta 0-nya atau konstantannya sama dengan Y dikurangi beta 1X. Nah, beta 1 ini rumusnya seperti ini ya. Sigma Y kali X dikurangi sigma Y dikali sigma X dibagi N dibagi sigma X kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat dibagi N. Nah, N ini banyaknya data. Nah, kita hitung dengan Excel ya. Jarak sekian, waktu sekian, Y kali X sekian, X kuadrat sekian. Nah, sampai ke bawah, terus di rata-rata. Jumlah rata-rata. Sehingga kita masukkan datanya. Sehingga beta 1 menjadi 4,35 ya. Beta 0 sama dengan 14,58. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 14,58 ditambah 4,35X. Nah, inilah yang disebut formula ya atau rumus.
formulanya. Pengetahuan apa yang bisa diperoleh? Kita bisa memprediksi waktu tempuh pengiriman pesanan sama dengan 14,58 menit ditambah 4,35 kali jarak rumah pelanggan. Nah, sekarang ada data baru ini. Pelanggan ke-26 jaraknya 1,5 kilo. Waktu tempuhnya 14,58 plus 4,35 kali 1,5 kilo. Oh, 21,1 menit. Ya. Nah, sekarang tadi ada tahapan evaluasi, ya kan? Sudah memunculkan output, kemudian kita evaluasi. Bagaimana caranya? Nah, rumus ini diterapkan untuk perhitungan sebagian data yang ada di dataset yang sudah diamati tadi, ya. Misalnya, ambillah seperlimanya, tadi ada 25 kan? 25 baris, ya, ambil 5 baris, dimasukkan apa ini jarak dan dicek jaraknya, kemudian dicek benar nggak sesuai dengan pengamatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kalau benar, ya berarti oke, ya, rumusnya ini cukup reliable. Reliable itu artinya handal, ya, bisa diterapkan dengan segala kondisi. Kemudian regresi linear berganda. Nah, tadi kebetulan variabel masukannya hanya satu, ya, hanya jarak saja. Gimana kalau banyak, gitu ya? Ada jarak, kemudian ada halangan, ya, polisi tidur misalnya, tingkat kemacetan dan sebagainya. Makanya kalau dalam skripsi, kalau mengambil regresi, variabelnya cuma satu, ya pasti kita tolak, ya. Gampang banget itu, pakai Excel juga selesai. Nah, kemudian bagaimana kalau variabel memberi pengaruh lebih dari satu? Misalnya ada K buah variabel, nah maka rumusnya seperti ini. Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah dan seterusnya. Sampai beta K kali XK. Nah, rumusnya seperti ini, ya. Sigma Y sama dengan AN plus beta 1 sigma X1 dan seterusnya. Nah, sekarang variabelnya tambah satu ini. Variabelnya tadi jarak, ya. Sekarang ada tambahan satu lagi, lampu, ya, lampu lalu lintas. Jadi di nomor pesanan yang pertama, dia melewati 2 lampu lalu lintas, jaraknya setengah kilo, waktu yang ditempuh 9,95. Kemudian pesanan yang kedua, dia melewati 8 lampu, jaraknya 1,1, waktu yang ditempuh 24,45, dan seterusnya sampai ke pengamatan ke-25. Dia melewati, pengantarnya ini melewati 5 lampu, ya, jaraknya 4 kilo, ya, waktu yang ditempuh 21,15. Nah, ini mari kita hitung formulanya seperti apa. Nah, kita menggunakan rumus yang ini, ya. YXI, Y1X1, ya. XI, ini menit, ya, dikalikan. Terus XI kuadrat, XI1, XI2, ini dikalikan terus, ya. Akhirnya ada angkanya, ya, ada angkanya. Nah, kita masukkan di sini. 25 beta 0 plus beta 1 206 dan seterusnya 725,42. Kemudian persamaan yang berikutnya beta 0 206 tambah beta 1 2396 tambah beta 2 77177 sama dengan 8001,67. Sehingga dari sini dilakukan suatu eliminasi, ya. Eliminasi, silakan pakai eliminasi untuk memperoleh nilai beta 0, beta 1 dan beta 2. Nah, eliminasi Anda belajar di mana? Di metode numerik, ya. Sehingga diperoleh nilai beta 0 sama dengan 2,31, beta 1 sama dengan 2,74, beta 2 sama dengan 1,24. Rumus yang terbentuk seperti apa? Nah, ini dia.
Ini ya, ini persamaan ini diperoleh dari rumus ini ya. Ini nanti Anda habis kuliah ini jangan terus tidur ya, belajar dibaca lagi pelan-pelan, dipahami biar lebih paham ya. Ini dari mana nih nilai-nilainya gitu ya. Ternyata setelah beta 0 sampai beta 2-nya diketahui nilainya, kita masukkan rumusnya menjadi seperti ini. Y sama dengan 2,31 ditambah 2,74 X1 ditambah 1,24 X2. Nah, dari sini kita bisa tahu, ya, kita bisa memprediksikan bahwa bila kita mengantarkan pesanan, maka akan diberi waktu yang sama dengan 2,31 menit, berarti ini waktu ya, ditambah 2,74 kali banyaknya lampu merah yang ditemui, ditambah 1,24 kali jarak rumah pelanggan. Seperti itu. Jarak pelanggannya berapa? Oh, 5 kilo, tinggal ditaruh di sini ya. Kemudian lampu lalu lintasnya kita melewati berapa nih? Oh, 3, ya udah, X1-nya 3, tinggal dikalikan. 2,74 kali 3, 1,24 kali 5 ya, ditambah 2,31. Sehingga Y sama dengan sekian menit gitu. Nah, ini contohnya, bila jarak rumah pelanggan ke 26 adalah 1,5 dari restoran dan melewati lampu merah 1 buah, maka waktu antarnya adalah 6,91 menit. Ini 1,5 kilo ya. Ya, saya kira cukup mudah ya. Nah, ini gimana ini? Nilai ini ya, mana? Nah, ini diperoleh dari cara eliminasi Gauss. Eliminasi ya, metode eliminasi. Ini sudah saya hitungkan ya, silakan dianalisis. Ini dari mana Pak? Dari mana ya? Silakan dilihat sendiri. Nah, terus akhirnya ketemu. Oh, beta 0 sekian, beta 2,31. Kalau salah satu sudah ketemu kan yang lain mudah kan, ya kan? Ini contohnya ini dinolkan beta 0-nya sehingga beta 1, beta 2, nah, kemudian di sini muncul mana tadi? Nah, ini beta 2 muncul 1,244 ya. Beta 1 2,74. Sehingga rumusnya ini ya. Nah, ini ada contoh kasus lagi. Ada responden 1 sampai 12, ada permintaan minyak, harga minyak pendapatan rupiah. Nah, persamaannya, nah, bila B1 data dalam ribuan sehingga hasil dibagi dengan 1000 diperoleh B1 sama dengan min 0,001. Ya, silakan dibaca sendiri kalau yang ini ya. Nah, ada pertanyaan? Kalau nggak ada PR-nya ini ya. Ini masih sederhana ya. Sederhana. Artinya sederhana apa? Masih menggunakan satu penyebab ya, satu variabel penyebab. Jadi ini membacanya begini. Supervisornya melakukan suatu observasi. Observasi yang pertama, dia mengamati bahwa level hidrokarbonnya 0,99 itu purity-nya 90,01. Observasi yang kedua, kalau hidrokarbonnya 1,02, purity-nya 89,05. Dan seterusnya sampai ke pengamatan ke-20. Kalau hidrokarbon levelnya 0,95, maka purity-nya 87,33. Nah, sekarang pertanyaannya, ini sudah dianalisis, sudah dimodelkan dengan regresi. Nah, pertanyaan, kalau pengamatan ke-21, hidrokarbon levelnya itu 1,7, berapa purity-nya? Nah, gitu kira-kira. Seperti itu. Itu kan sudah melakukan aktivitas prediksi ya. Kalau 1,7 berapa nih purity-nya? Atau misalnya 2,3 misalnya di sini nggak ada 2,3. Atau 1,33 misalnya. Berapa ini purity-nya? Berdasarkan hubungan antara hidrokarbon level dan purity di data sebelumnya.
Ya, ya, baik. Ada pertanyaan? Yang di slide terakhir tadi buat latihan ya, buat latihan Anda saja, tidak perlu dikirimkan, karena nanti tugas yang dikirimkan yang sekian ribu pro ya, bukan 20 pro. Baik, Pak. Baik ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, boleh nyalakan kamera. Nah, ini Pak, untuk video pertemuan diupload kan Pak untuk pembelajaran? Oh iya, diupload asal menyalakan kameranya. Jadi kalau belajar data mining itu harus pelan-pelan, benar ya, harus pelan-pelan. Kenapa? Karena hitung-hitungannya matematika itu detail ya. Di Anda buat pakai konsep ini aja, ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Benar-benar ditiru ya, apa yang di slide yang saya jelaskan tadi, Anda salin ulang di kertas yang Anda coret-coret, itu pasti bisa. Gitu ya. Ini dari mana pasti ketahuan dan pasti bisa. Begitu juga nanti decision tree besok yang lebih ini ribet ya, naik bias yang lebih kompleks dan sebagainya. Baik, saya kira dari saya itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. setelah diupload akan saya infokan di Google Classroom.